5,2%, sementara penggunaan dari sisi kredit itu kurang lebih itu of which kredit itulah 18,4%. Sehingga Ya, ini saya Bapak perlu jelas potong sedikit, Pak. Ya, Bapak. Ini pesan ini harus nyampe ke masyarakat Ya. bahwa likuiditas di perbankan kita dari penjelasan Bapak tadi ada undisbursement loan, ya kan, sebesar 2.372,11 triliun. Itu tersedia di pasar. Jadi masyarakat harus diberitahu. Saya perlu stop ini, Pak, untuk memberikan penekanan kepada masyarakat. Jangan sampai ada kesan seakan-akan perbankan kita kesulitan likuiditas. Kesulitan likuiditas. Bahkan tadi Bapak sampaikan, lebih banyak mereka membutuhkan, membiayai kebutuhan operasional expenditure mereka itu melalui dana internal. Sekitar 65,2%. Nah, ini artinya apa? Bahwa masyarakat masih kuat posisi cash flow mereka juga. Dunia usaha masih kuat posisi cash flow-nya, dan mereka masih belum mau memanfaatkan posisi loan mereka yang ada di bank. Dan total loan yang menganggur itu sekitar 2.372 triliun itu. Nah, inilah pesan yang kuat kepada masyarakat. Bahkan Bank Indonesia memberikan penguatan supaya digunakan penurunan tingkat suku bunga itu dalam rangka mendorong ekspansi kredit tersebut. Ini bahasa sederhananya begitu kan, Pak? Silakan dilanjut, Pak. Terima kasih Bapak Ketua atas penguatan. Intinya mendukung sekali kenapa saya sampaikan perlu langkah bersama. BI sudah all out, tapi tentu saja ada bagian-bagian yang dilakukan oleh pengusaha, perbankan, dan saja untuk bersama-sama untuk mendorong pertumbuhan ini. Betul sekali Bapak Ketua, tadi yang Bapak lakukan penekanan dan ini perlu disampaikan kepada pemerintah. Tentu saja dari perbankan, dari dunia usaha perlu langkah-langkah bersama. Dan tentu saja langkah bersamanya juga kami sangat mendukung rencana pemerintah slide berikutnya untuk mempercepat pengeluaran anggaran. Dan juga paket kebijakan ekonomi yang kemarin disampaikan oleh Pak Menko 15 September kemarin. Ini akan mendorong sektorial, dan karenanya tadi seperti Pak Ketua sampaikan, mendorong dunia usaha, mendorong permintaan, dan tentu saja ini bisa mendorong ke sektor. Kami sangat mendukung rencana pemerintah Pak Menteri Keuangan untuk mempercepat pengeluaran anggaran sebagaimana sudah disampaikan oleh beliau, dan kami sangat juga mendukung Pak Menko kemarin sudah mengumumkan paket ekonomi 2025. Strategi pemerintah mendorong pertumbuhan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja, di mana beliau menyampaikan 8 program akselerasi ekonomi tahun 2025, 4 program ekonomi yang dilanjutkan ke tahun 2026, dan 5 program untuk penyerapan tenaga. Akhirnya ini supaya sektorialnya bergairah dari sisi fiskal maupun kebijakan ekonomi. Nah, bagaimana peran dari Bank Indonesia? Seperti tadi kami sampaikan, dari sisi kebijakan moneter, salah satu ekspansi likuiditas kami adalah membeli SPN, termasuk debt switching. Jumlahnya 217,10%, sehingga ini juga dalam sinergitasnya bisa adalah untuk nanti kebutuhan pendanaannya. Dan kami juga sudah sampaikan, barangkali pada forum ini kami laporkan Bapak Ketua, pimpinan dan Komisi 11 RI pada 4 September kami juga sudah melakukan kesepakatan bersama. Tadi adalah pembelian SPN-nya sesuai dengan strategi moneter yang ekspansif, dan ya. Nah, masalah beban bunganya. Beban bunganya kami juga sudah menyepakati supaya untuk program-program ekonomi kerakyatan, kami menyadari kan nggak wajar masa program ekonomi kerakyatan bunganya itu bebannya suku bunga pasar gitu kan. Makanya kami juga memahami itu.
Sehingga untuk program-program ekonomi kerakyatan dalam Asasita, yuk kita paruh-paruh gitu ya. Separuh-separuh ya. Untuk program perumahan tentu saja dari sisi pemerintah bunganya ya pemerintah untuk penempatan dananya mendapatkan imbal hasil 0,5. Nah, berarti SBN-nya sekarang 10 tahun kan 6,3. Ya 6,3 dikurangi 0,5 berapa? Berarti kan 5,8. Gitu Pak Ketua? Ya sudah, 5 dibagi 2, 2,4 kami tambah bunga. Kami tambah remunerasinya, tambahan bunga kepada pemerintah. Sehingga net darinya bebannya pemerintah untuk perumahan itu adalah 2,4. 6,3 SBN dikurangi 0,5 karena pemerintah mendapatkan 0,5 dari penempatan kan. Jadi 6,3 dikurangi 0,5 itu kan 5,8. 5,8 dibagi 2 berarti adalah 2,9. Ya sudah. BI bayar 29 kepada pemerintah sehingga netnya bebannya pemerintah 6,3 dikurangi setengah terus dari BI 2,9 netnya sama dengan BI 2,9. Untuk ekonomi kerakyatan nih, yaitu adalah untuk perumahan. Bagaimana untuk koperasi dana merah putih dari pemerintah untuk penempatan dana koperasi merah putih mendapatkan 2%. Pemerintah waktu menempatkan dana untuk koperasi dana menurut itu model bisnisnya mendapatkan 2%. Ya, 6,3 dikurangi 2%, berarti kan 4,3. 4,3 ya dibagi 2 aja. Ya 4,3 dibagi 2, ya BI bayar 2,15. Jadi net biayanya untuk koperasi dana dari anggaran nih, dari APBN ya, itulah 2,15%. Ini adalah untuk program ekonomi kerakyatan. Itulah kesepakatan bersama keputusan bersama kami kemarin sudah kami tanda tangani 4 September ya, itu sudah diumumkan 4 September supaya yuk untuk ekonomi rakyat saling gendong lah. Saling demi NKRI lah seperti itu. Kalau pembelian SBN dari pasar itu sesuai dengan arah kebijakan moneter, kami memang perlu ekspansif, menambah likuiditas. Nggak cukup menurunkan SRBI, nggak cukup juga untuk insentif. Kami perlu membeli SBN dari pasar sekunder. Nah, oleh pemerintah sebagian dana SBN-nya untuk ekonomi kerakyatan. Ya sudah, kami juga ikut membantu supaya ekonomi kerakyatan bukan bebannya suku bunga pasar, tapi suku bunga yang memang tadi ada kontribusi dari bank ini. Itu yang kami lakukan. Nah, makanya ini adalah suatu prospek yang insya Allah Pak Ketua Pimpinan, ini yang perlu kita jelaskan kepada masyarakat bahwa pemerintah berencana akan ekspansi fiskal supaya sektorialnya bergerak. Dan pemerintah juga ke paket ekonomi sektorialnya bergerak. Dan dalam konteks ini juga ada sinergitas dari pemerintah ke bank desa. Nah, ini perlu kita komunikasikan supaya menumbuhkan optimisme. Yuk, ini BI sudah all out dan segala macam. Yuk kita langkah bersama. Langkah bersama satu tadi untuk special rate-nya. Yuk gitu ya. Kami menghimbau supaya ini juga kita lihat supaya cost of fund-nya turun, suku bunga kreditnya bisa turun, langkah-langkah bersama. Kemudian dari undisbursed loan seperti sampaikan Pak Ketua tadi ya, perlu kita tumbuhkan itu bisa mendorong optimisme demand for credit, dan salah satunya perlu distimulus dari pemerintah, baik stimulus fiskal anggaran maupun stimulus dari kebijakan ekonomi. Inilah barangkali yang perlu mari kita sampaikan ini supaya memang arah ke depan semua kita itu adalah bagaimana kita untuk negeri kita menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan ekonomi kerakyatan, dan juga terutama adalah menciptakan lapangan kerja. Itulah beberapa yang kami lakukan. Nah, Bapak Ketua, barangkali dengan dasar itu kami akan secara cepat untuk menyampaikan bagian ketiga. Next.